Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun tullabul ilmi hafizukumullah wa hafizuni. Kaifa halukum? Nahnu ma darasna fil madi na'am. Usbu' wahid na'am. Usbu' wahid faqat. Al-an aina wasalna? Wa tayammamu. Naam, man yurid an yaqra? Naam, bi sautin murtafi. Amin. Wa tayammamu li kulli fariidatin wa manzuratin. Tayammamu di situ ya. Fil madi di situ. Ada ianya ya. Wa yatayammamu ya. Wa yatayammamu li kulli fariidatin wa manzuratin. Nah. Dan dia bertayamum untuk setiap ibadah fardu dan ibadah nazar. Jadi satu fardu itu hanya bisa digunakan untuk satu tayamum ya. Satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu fardu. Misalnya tawaf. Tawaf itu fardu ya. Misalnya kemudian sholat wajib. Jadi misalnya sholat wajib dengan tawaf itu harus ganti tayamum. Karena sama-sama fardu. Atau khutbah misalnya. Antara khutbah Jumat dengan sholat Jumat itu dianggap beda fardunya. Ya. Cuma itu nanti ada pembahasannya insyaallah. Oke, lanjut. Fala yajma'u baina salatay fardin bi tayammumin wahid. Nah. Maka tidaklah dia menggabungkan antara dua salat fardu dengan satu tayamum. Nah, jadi enggak boleh menggabungkan fala yajma' baina salatay fardin bi tayammumin wahidin. Enggak boleh menggabungkan dua salat fardu dengan satu tayammum. Kita semalam bahas kenapa itu kalau tayammum. Kalau wudunya untuk fardu, niatnya fardu, maka boleh untuk fardu yang lain. Ya, tapi kalau niat wudunya untuk sunnah, maka dia tidak bisa digunakan untuk fardu. Misalnya kita wudu ini niat untuk baca Al-Quran, maka tidak boleh dipakai wudu itu untuk sholat wajib. Itu dalam pembahasan mazhab Syafi'i ya. Tayamum dia khusus hanya digunakan untuk satu fardu. Maka untuk fardu yang lain nggak boleh lagi. Misalnya dia tadi tawaf, ini sering kan tawaf, setelah itu dia sholat wajib, maka tayamumnya harus diganti ya. Nah, paham tuh? Lanjut. Wala baina tawafaini wala baina salatin wa tawafin wala baina jum'atin wa khutbatiha. Dan tidak juga di antara dua tawaf dan tidak juga di antara satu salat dan satu tawaf dan tidak di antara salat Jumat dan khutbahnya. Jadi tidak boleh menggabungkan satu tayamum untuk dua tawaf. Jadi setiap tawaf itu, karena tawaf itu dianggap fardu. Kemudian juga tidak boleh dipakai satu tayamum itu untuk sholat dan tawaf. Dan tidak juga digunakan untuk sholat Jumat dengan khutbahnya dengan satu tayamum ya. Tayamum. Paham ya? Artinya yang dua fardu nggak boleh digabungkan untuk satu tayamum. Caranya semalam udah paham ya, cara tayamum ya. Cara tayamum, rukun-rukun tayamum udah paham.
yang mungkin hadir hari itu, yang Ustaz bilang wajib pindah. Jadi walaupun di debu yang di situ juga, tapi dianjurkan untuk dipindahkan. Sunnahnya itu dipindahkan. Paham ya? Nah, jadi nggak boleh ya tayamum untuk khutbah dengan sholat Jumat itu harus beda. Kenapa? Karena khutbah itu dianggap pengganti dua rakaat sholat zuhur ya, dan 2 rakaat lagi itu di sholat. Jadi yang kita bahas malam, apakah orang yang datang ketika azan itu dia langsung sholat atau mendengar azan saat sholat Jumat kan? Jadi enggak semua khutbah itu rukun yang harus didengar. Yang wajib didengar itu di kitab Fathul Mu'in rukun-rukunnya. Tapi kalau tidak didengar itu, maka kita kehilangan rukun khutbah. Jadi semalam Ustaz bahas ya, mana duluan, sholat atau jawab azan dulu? Kalau kita pas azan, ada yang lihat bahasannya enggak? Hah? Jawab azan. Ya, azan dulu ya, dengar azan, jangan langsung sholat. Karena sekarang tersebar itu, Ustaz lihat, tersebar fatwa, langsung sholat. Kenapa? Karena mendengar khutbah wajib, tapi melaksanakan sholat itu menjawab azan itu sunnah. Jadi tinggalkan sunnah, diambil wajib. Itu cara berpikir yang langsung mempertentangkan antara dua dalil. Artinya ketika kita menjawab azan itu enggak meninggalkan, ketika kita nanti sholat pas khutbah itu tidak meninggalkan khutbah. Karena ada hadis Nabi kan, kata Nabi, sholli rak'ataini. Sholat itu sunnah. Kenapa Nabi suruh sunnah? Meninggalkan yang wajib, nggak mungkin. Kan Nabi pernah sholat, suruh sahabat sholat sunnah dulu kan, waktu masuk masjid ketika Nabi sedang khutbah. Nah, pertanyaan Ustaz. Jadi kalau datang dia udah siap sholat, udah siap khutbah. Udah siap khutbah. Kalau udah mau masuk sholat lah. Sholat Jumat lah. Kan siap khutbah sholat kan? Naik 2 rakaat lagi Ustaz. Hah? Naik 2 rakaat lagi ya. Enggak lah. Oh. Kalau khutbah enggak. Kalau dia masih dapat 1 rakaat sholat Jumatnya, dia enggak tetap. Tapi kalau udah tinggal 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, maka dia jadi sholat 4 rakaat. Datang dia udah koma Ustaz. Datang dia udah koma. Iya, 2 rakaat aja lah. Masih dapat sholat Jumatnya. Cuman pahala khutbahnya enggak ada kan? Tambah 2 dia. Nah. Mana tadi? Nah, wasil. Walil mar'ati idza tayammamat li tamkinil halili an taf'alahu miraran. Dan bagi perempuan, Mar'ah itu istri lah ya di sini ya. apabila dia bertayamum untuk melayani suaminya, dia melakukannya Litamkinil halil, untuk dia memungkinkan, untuk bolehkannya untuk halil. Halil ini melayani suami ya, itu istilah fikih ya. Maka dia melakukannya berulang kali. Nah, maksudnya apa itu? Hah? Melakukan pelayanan itu Miroron apa artinya? berulang kali. Artinya apa kaitannya dengan tayamum? Kalau yang tayamum kan berarti dia sedang tidak perlu tadi. Gimana? Menayamumkan perempuan itu. Jadi kan misalnya dia haid kan? Selesailah dia haid atau nifas. Setelah itu dia mau melayani suaminya kan. Kalau enggak ngapain dia tayamum kan? Nah, setelah itu dia tayamum untuk melakukan hubungan dengan suaminya misalnya. Itu bisa dilakukan miroron, berulang.
kaitannya sama tayamum apa ini? Ini kalau misal dia kalau misal lam yajid al-ma'a atau dia awintana'a 'alaiha isti'mal al-ma'. Heeh. Itu dia. Kalau misalnya dia nggak bisa dapat air atau dia terhalang untuk menggunakan air. Kalau misal sakit atau selain. Berarti kan tayamum kan? Berarti dia tayamum. Terus hubungan dia tayamum dengan miroron itu? Karena ketika mau berhubung itu harus suci. Jadi karena tadi nggak ada air, maka dia tayamum. Cuman tayamum itu bisa dilakukan berulang kali untuk pelayanan itu. Tayamumnya berulang atau atau jimaknya berulang? Untuk satu tayamum. Misal dia selesai dia mainnya yang melakukan itu. Terus nggak dapat air, misalnya lagi di dalam posisi itu gitu maksudnya. Gimana? Dia melakukan hubungannya kan. Baru selesai, baru ketika ini melakukan lagi baru tayamum lagi gitu maksudnya. Iya, merukan ulang lagi, nggak perlu lagi dia tayamum. Tapi udah terputus apa ya? Misalnya dia haid itu darahnya udah terputus. Dia nggak punya nggak dapat air untuk mandi, maka dia boleh bertayamum, ya kan? Terus yang saya bilang kan boleh berulang kali. Itu jaraknya berapa lama? Tanya si Apis lah, dia kayak lebih tahu nih. Teruskan bis. Selamanya nih saya. Hah? Selamanya. Ya. Tidak ada air. Berarti taf'aluhu itu maksudnya halilnya ini. Taf'alu berarti hiya lah. Ini halil. Hiya. Itu kan domir hi. Ya maksudnya yang di taf'alnya itu hunya itu kan tamkin halil. Iya, melakukan kepada halilnya, kepada suaminya. Miroron. Itu sambung, taf'aluh itu tamkinil halil. Itu dari situ artinya jima, berhubungan. Dia boleh berhubungan melayani suaminya miroron. Bukan suaminya aja ya. Nggak masuk dia tamkinul halil. Boleh melakukan tamkinul halil miroron. Paham ya? Halil, itu yang halalnya. Lanjut. وَتَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمُ. Dan dia menggabungkan antara perbuatan itu sholat dengan tayamum itu. Wa tajma'u bainahu wa baina sholati bidzalika tayammum. Ini maksudnya? Jadi jima itu sama sholat bisa dilakukan dengan satu tayamum. Nah, jadi dalam pembahasan fikih, tadi kan kita bilang dua fardu nggak boleh digabung untuk satu tayammum. Nah, dia ketika ingin bersuci untuk melayani suaminya, itu boleh dipakai tayammumnya untuk melakukan sholat. Dengan syarat, sholat dulu baru jima. Ya, jangan jimaknya dulu baru sholat. Itu membatalkan ya. Jadi kalau nggak dijelaskan nanti bisa terbalik kan? Boleh itu enggak, dia syaratnya harus sholatnya dulu baru jima. Nah, wasil. Wa qawluhu wa yusalli bi tayammumin wahidin ma sya'a minan nawafili saqitun min ba'dil musaqif. Dan perkataan musannif, dia sholat dengan satu tayamum dengan sholat apa yang dia inginkan dari sholat sunnah. Nah, Tercantum sakitun. Sakit itu gugur. Jadi sebagian manuskrip itu yang itu nggak ada. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma sya'a minan nawafil, itu sebagian manuskrip tidak ada. Artinya ya ada manuskrip lain menuliskan ini, kita bahaslah bahwasanya kalau untuk sholat sunnah itu bisa dengan satu sebanyak dia kehendaki. Jadi boleh dengan satu tayammum. Dikarenakan apa? Sama kayak kita bilang sholat sunnah boleh duduk ya, walaupun mampu. Karena rukun sholat sunnah beda sama rukun sholat wajib. Cuman pahalanya setengah. Nah,
Tadi ada manzuroh ya, manzuroh tadi juga itu wajib ya. Katakan likulli faridatin wa manzuroh. Manzuroh itu yang dinazarkan, itu juga menjadi wajib. Nazar itu gimana? Bunyi nazar itu gimana coba? Nah, seperti kisah kakeknya Nabi Muhammad misalnya. Apa nazarnya? Abdul Muttalib, apa nazar dia? Kalau punya anak, Hah? kalau punya anak Punya anak? 10, Maka yang ke 10 itu aku sembelih. Dapat anak ke 10. Siapa anak ke 10-nya? Abdullah anak kesayangan. Kita sedekah ke orang, tapi sama kita minta tolong dia doakan kita itu boleh. Ya nggak apa-apa, itu termasuk bisa Setelah sedekah. amal wasilah dengan amal soleh. Berarti puasa Tahu. nazar itu ada gunanya. Puasa apa? Nazar. Ada. Karena ada dengar dari katanya kalau mau buat apa-apa itu bisa bernazar karena itu menentukan keberhasilanmu. Berapa? Kalau misalnya kan dia bernazar kalau dia menang dia puasa. Itu sebenarnya nggak penting karena belum tentu dengan puasamu itu kau akan menang. Enggak, nazar itu disyariatkan dalam Islam. Segala yang disyariatkan kita tidak boleh menyalahkan ya. Itu akidah kita. Artinya ketika ada dalil kita sami'na wa ata'na. Nazar itu ada dalam Islam. Cuman kan kita tadi membahas ahsan yang mana gitu kan. Jangan asal ya Allah nanti kalau aku dapat uang segini aku bernazar untuk melipatkannya setengah gitu. Itu kan kalau ahsannya kan nggak baik begitu kan. Artinya kita beramal itu ya kalau puncak orang mukhlis itu ya dia nggak mengharap apa kan. Jadi tingkatannya disebutkan Imam Ghazali, nanti kalian belajar kitab apa? Ayyuhal walad, satu lagi. Kalian tadi apa? Ayyuhal walad ya. Satu lagi apa? Bidayatul Hidayah. Di situ nanti disebutkan Imam Ghazali. Ustaz, alhamdulillah udah ada sanadnya Bidayatul Hidayah ayyuhal walad. Ma ustaduna. Ma ustadina. Wasil. Paham ya? Jadi satu tayamum itu boleh kepada banyak sholat sunnah. Tapi untuk fardu hanya satu fardu, satu tayamum. Alhamdulillah selesai ya tentang tayamum. Tayamum selesai. Nah, indakum soal? Paham? Tentang tayamum ada yang nggak paham? Rukunnya, tata caranya, semuanya udah paham ya? Jangan lagi salah tayamum ya. Nah, al-an sanantakil ila faslin jadid. Kita pindah ke pasal baru ya, pembahasan baru nih. Nah, man yurid an yaqra badil. Nah, tafadhal gulam. Ini agak berat nih. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Nah, Pasal pada penjelasan najis dan cara menghilangkannya. ini pembahasan najis dan cara menghilangkan najis. Ini berkaitan tentang toharoh ya. Toharoh. Nah, wasil. Wahadal faslu madhkurun fi ba'dil nusakhi. Di situ bayanin najasat maksudnya tadi ayan ya. Ada ainun najasah. Ada najis itu ada hukumnya najis, ada ainnya yang najis. Ain itu zatnya ya. Jadi cara menghilangkan najis itu ada caranya. Pertama hilangkan dulu ainnya. Ya. Kalau misalnya di lantai misalnya tek kucing ya kan. Maka hilangkan dulu tek kucingnya, hilangkan baunya semuanya. Baru nanti
Pokoknya udah hilang semua, baru nanti terakhir kalau udah kering disiram lagi pakai air bersih aja gitu. Kalau jauh gini ya. Jadi ada najis itu ada hukumnya najis, ada ainnya najis, zatnya. Oke, paham? Lanjut. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. Dan pasal ini disebutkan pada sebagian manuskrip tepat sebelum kitab sholat. Kubail itu apa? Tepat sebelum. Kubail? Tasgir, berarti terjemahannya gimana? Sedikit sebelum. Nah, jadi dia dekat. Kubail, qabla itu kan sebelum. Kubail itu sedikit sebelum. Hasan, ha? Mansub kan apa dia? Hah? Mansub kan apa? Dia kan dzorob. Omar ke zaman. Dzorob zaman. Tapi sedikit sebelum. Sedikit sebelum pada pembahasan sholat. Jadi dia dekat pembahasan dengan sholat biasanya di dalam manuskrip. Kan sama kita semalam pembahasan apa yang seharusnya didahulukan, tayamum ya, itu seharusnya duluan daripada masul khuf kan di sebagian manuskrip. Setelah najasah ini pembahasannya apa? Kalau di kitab kita, hah? Nifas ya. Nah, kalau di manuskrip lain dekat dengan sebelum sholat. Oke, lanjut. Wal najasatu lughatan asyai'ul mustaqdaru. Nah ini penting kali nih, banyak kita nggak tahu apa najis itu kan. Kita nggak tahu ukuran najis itu apa. Apakah air itu najis, apakah ini kotoran ini najis, apakah yang ini najis gitu. Ya, jadi ini pengertian. Makanya semua kita itu harus bergerak dari pengertian. Nanti dalam mantik ada namanya mabadi asyrah. Mabadi asyrah. Jadi cara berpikir seseorang itu harus ada pondasinya sebanyak 10. Yang pertama ada had, takribnya. Dia harus paham itu apa pembahasannya. Jadi orang-orang yang mantik itu nanti, yang belajar mantik, dia hanya larinya ke situ. Dia mempermainkan pengertian. Jadi pengertian itu pertama dia tarik menurut dia. Makanya kalau kalian mau debat, tanya dulu takrib yang antum mau apa. Kalau sama orang-orang filsafat aliman mantik, menurut antum ini apa gitu. Ustaz pernah apa dibilangnya, bukan debat, salah dibilang begitu kan. Beliau mengatakan bahwasanya amar dengan nahi itu sama. Amar sama nahi sama. Kenapa? Coba, dia mengatakan amar sama nahi itu sama. Di mana samanya? Sama-sama perintah. Perintahnya apa? Satu memerintahkan untuk melakukan, satu memerintahkan untuk meninggalkan. Oke. Kalau begitu, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Kaidah di dalam, makanya saya bilang bukan hanya pakai akal aja kita harus pakai dalil berbicara. Di dalam Al-Quran ketika didekatkan perintah dengan larangan itu bermakna beda. Berarti dia beda antara amar. Kenapa tidak disebutkan aja nahi mungkar aja? Kenapa disebutkan amar ma'ruf, nahi mungkar? Kalau sama gitu, ya kan bisa aja wa'mur bil ma'ruf dah. Berarti di situ ada meninggalkan nahi mungkar. Kalau hanya pikiran aja yang dibawa, coba bantah dengan pikiran lagi. Ya karena begitu. Dia ingin menarik sesuatu itu harus sesuai dengan pemikirannya. Makanya takribnya dulu saya bilang. Begitu jauh bedanya antara amar dengan nahi. Amar itu memerintahkan kepada sesuatu yang memerintahkannya itu kepada sesuatu yang gimana? Belum ada. Sedangkan nahi itu memerintahkan sesuatu untuk meninggalkan sesuatu yang sudah ada.
Beda kan? Cuman memang gimana pun harus pakai akal ya. Tapi begitu saya bilang. Jadi kalian harus kuat dalil dulu, jangan cuman akal aja ya. Memahami dalil itu memang dengan akal. Tetapi jangan sama seperti Mu'tazilah mendahulukan akal dibandingkan dengan dalil. Kalau ya alif manti, alif filsafat nanti kalau yang dia tidak bertakwa kepada Allah gitu aja. Dia akan menarik semua sesuatu itu kalau debat sesuai harus dengan takrifnya gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya kalau mau debat itu definisikan dulu apa yang dia mau, harus disepakati dulu biar nggak lari. Paham ya? Nanti ada namanya ilmu nazar, ilmu debat dipelajari dalam Islam. Ya lanjut. Mustaqbal ini bukan isim maf'ul. Mana itu? Mustaqbal. Iya. Jadi mengartikannya gimana? Kalau misalnya kita diubah ke fa'il, jadi fa'ilnya itu apa? Mustaqbal. Kalau istakdzaro, yastakdziru artinya kotor. Mustakdzar Yang dikotorkan. Mengotorkan. dia kalau dia isimnya fi'ilnya lazim dia tidak boleh mafulkan ya, isim mafulkan. Berarti kalau kita kalau dia dimafulkan dia berarti ini muta'addi istakdzaro, tapi dari artinya dia kotor aja. Nah, dia kotor. Kalau tadi mengotori berarti dia dikotori. Dan kalau mustakdzir dia yang mengotori. Kalau timbangannya ya. Karena kalau dia dimafulkan mungkin dia harus memang fi'ilnya muta'addi. Kalau timbangannya gitu, dikotori sama mengotor. Dia mustakdzir dia yang mengotor, dia mustakdzir dia yang dikotori. Jadi dia kotor. Antum pilihlah. Antum mau dikotori atau mengotori. Ya lanjut. Dan najis secara bahasa maknanya ialah sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor, menjijikkan ya. Itu secara bahasa ya, kita bahas hukum ini secara syari. Kalau kotor, mukhat ingus itu kotor nggak? Najis nggak dia? Dia kotor nggak? Menjijikkan nggak? Kan kalau secara bahasa kita bilang najis itu adalah al-mustakdzar, semua yang kalau secara bahasa aja ingus masuk nggak? Cuman hukumnya ingus najis nggak? Nah, jadi nggak selamanya kita bisa gunakan untuk pengambilan hukum itu secara bahasa ya. Nah, jadi dia harus secara syariat. Misalnya Ustaz bilang, syaitan dengan jin itu beda nggak? Sama nggak? Sama-sama makhluk halus. Bedanya di mana? Setan kalau manusia aja. Hah? Setan kalau manusia aja. Nah, yang lain? Beda setan dengan jin apa? Sifatnya. Setan sifatnya kalau jin Jin ada dia jin muslim. Nah, jin itu kalau setan? setan kafir. Nah, cuman dalam Al-Quran kan ada Minas salihun wa minal qasitun. falamma janna alaihil lail. Terus majnun kan? Artinya kalau syaitan minal jin ada ayatnya. Gimana ayatnya? Itu jin. Enggak disebutkan langsung syaitan itu dari jin. Ada ayatnya. Mana ayatnya? Mana hafiz kita nih? Habis. Jadi di Allah sebutkan syaitan itu termasuk dari jin. Iblis yang Hah? dari kalangan jin. Bukan minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iya, dia langsung disebutkan kana minal jin gitu ayatnya. Iya. Gimana ayatnya? Lupa nanti.
Dia yang tetap, Di belakangnya kana minal jin gitu. iya, fafasaqa an amri rabbih. Gitu. Syaitan atau iblis ayatnya? Iblis dia. Nah, jadi satu itu dia jin itu kan dikatakan minal jin kan? Dia syaitan iblis itu minal jin. Arti jin di situ apa? Nggak bisa diterjemahkan secara zahirnya jin yang disebut, tapi dia harus dengan bahasa ngartikannya. Artinya segala jin itu adalah segala sesuatu yang halus, yang tak terlihat. Jadi jin yang ada disebut dalam Al-Quran itu jin ya jin. Ada jin artinya adalah jin makhluk halus. Gimana ayatnya? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا Hah? شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Ya, ada kana minal jinni gitu di belakangnya. Cuman di sini artinya yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Bukan itu ayatnya, yang lain. Kana minal jin. Coba buat kana minal jin, ayat kana minal jin itu. Hah? Bukan surah Kahfi kan? Bukan. Jadi memahami Al-Quran Al-Kahfi. Oh iya, gimana ayatnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Illa iblis kana minal jinni fafasaku. Fafasaqo an amri rabbi. Nah, jadi iblis itu minal jin. Sedangkan jin berbeda dengan iblis. Nah, satu jin yang di Al-Quran disebut itu, salah satunya ulama itu menafsirkan jin itu adalah jin. Ada jin muslim, jin kafir. Kalau di ayat itu jinnya apa? Jin sesuatu yang tidak, bukan jin di situ. Dia jin secara bahasa. Jadi iblis kana minal jin, dia termasuk makhluk halus, makhluk gaib yang enggak nampak. Bukan jin di situ maknanya, tapi dia jin. Jin itu secara bahasa artinya sesuatu yang tidak terlihat. Nah, jadi dalam satu bab jin itu yang disebut jin. Dalam satu bab jin itu disebut makhluk halus. Jadi beda iblis dengan jin. Ya, jadi ada secara syariat, ada secara lughah. Ini dalam memahami sesuatu juga harus begitu ya. Memahami Al-Quran. Ya Hanif, udah mulai tafakkur nih. Paham ya? Ustaz apa tadi? Hotman Siregar ya. Ustaz Hotman Siregar. Masyaallah. Syukran, jazakallah khairan. Nah. Haji Pak sama Pak Haji. Jadi itu nama aslinya iblis. Jadi ada riwayat yang menjelaskan kalau iblis yang disebut tadi ketuanya tadi itu ada disebutkan Azazil ya. Azazil. Karena kan tadi kan jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Berarti jin ini bukan namanya tapi sifatnya atau apa gimana? Itu yang saya bilang tadi, ada jin secara nama, ada jin secara bahasa. Iblis sifatnya. Hah? Iblis baru sifat. Iblis itu namanya. Namanya iblis, sifatnya jin. Iblis termasuk makhluk halus yang tak terlihat itu. Bukan iblis termasuk jin. Ada jin nama, ada jin secara bahasa sifatnya. Ini pentingnya ya. Jadi kita kalau kitab Turos itu dia begitu, bahasa dibahasnya. Kalau kitab-kitab kontemporer udah jarang. Kalau di sini kita mantiknya dapat, balaghahnya dapat, nahunya dapat, sorobnya dapat, gitu. Kitab-kitab dulu gitu. Ustadz dulu zaman Ustadz juga ngaji sama Ustadz. Salah satunya Ustadz Ansor gitu. Kita itu cuma dapat itu biasanya misalnya Fathul Qorib ini khatamnya 10 tahun dulu. Ustadz dapat cuma 5 tahun pertama masuk Ustadz sini kan. Jadi setengah. Ustadz sampai khatam ikut kan. Jadi sebelumnya belum Ustadz di Medan udah dimulai. 10 tahun Fathul Qorib ini.
walaupun misalnya seminggu sekali tapi 10 tahun baru khatam. Oke, lanjut ya. Itu secara lughah artinya segala yang kotor. Cuman najis yang kita maksud adalah secara syari. Ya. Lanjut. Wa syar'an kullu 'ainin haruma tanawaluha 'ala al-itlaqi halat al-ikhtiyari ma'a suhulati at-tamyiz. Mana tadi? Kullu ainin. Oh ya, tanawul. Ayat. Kullu 'ainin haruma tanawaluha Tanawal apa timbangan ini? Kalau tanawal, tafa'al berarti itu apa? Masdar ya? Masdarnya apa? Tafa'ul ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ul. Wa syar'an kullu 'ainin haruma tanawuluha 'ala al-itlaqi halata al-ikhtiyari ma'a surati at-tamyiz la li hurmatiha wala listiqdariha wala li daruriha fi badanin aw aqlin. Nah, terjem. Dororiha. Doror. Tadi bacanya apa? Doror. Masdaran doror. Wala daruriha fi badanin aw aqlin. Nah. Setiap ain sumber. Dia yang ainin itu dia istilah fikih. Ain itu kullu fardin. Artinya segala suatu zat. Setiap segala sesuatu zat yang haram menggunakannya. Menggunakan tanawul itu apa? Makan. Nah, cuma nanti ada istilah tanawul itu bisa juga mencakup. Cuman kalau di sini makan ya. Ini kan pembahasan apa kan? Pembahasan najis. Pembahasan najis. Apa itu najis secara syariat? Dia adalah segala sesuatu haruma tanawuluha yang haram dimakan. Contohnya misalnya apa yang haram dimakan? Alkohol misalnya ya. Najis enggak itu? Najis lah. Alkohol maksudnya minuman keras ya. Kalau untuk minyak wangi itu kan ada pembahasannya. Pembahasannya secara mendalam. Untuk hati-hati jangan pakai alkohol ya. Ya Umar, jangan suka pakai minyak wangi yang wangi kali, ada alkoholnya. Nanti jatuh cinta pula tetangga itu kan. Jangan habis. Nah, jadi segala sesuatu yang haram dimakan itu najis. Itu pengertian secara syariat. Halal atas kemutlakan dalam memilih halal itlaq itu mutlak, maksudnya mutlak aja nggak ada pengikatnya. Jadi mutlak itu nggak ada pengikat, baik sedikit atau banyak, yang penting kalau haram dimakan ya haram. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang tanawulaha misalnya bikillatin atau kasrotin, misalnya makannya itu kalau banyak haram, kalau sedikit boleh misalnya. Itu namanya diikat. Misalnya saya bilang rokobah misalnya. Rokobah budak misalnya. Diikat mukminah misalnya. Rokobah mukminah atau mukmin. Itu diikat dia, ada pengikatnya. Misalnya saya bilang sembelih sapi. Ya mutlak, kalian mau sapi bagaimanapun terserah. Jangan, tapi nanti kalau misalnya diikat sapi, misalnya sapi betina, jangan tua, jangan, itu udah mulai ada pengikatnya. Itu namanya ada takkid. Kalau mutlak lawannya. Yang saya bilang semalam, uzkurullaha misalnya, zikirlah kepada Allah, fazkurullaha zikron katsira misalnya. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi antum mau di mana, mau sambil tidur, mau sambil lompat-lompat, zikir nggak masalah. Karena nggak diikat sama
Allah. Baca Quran, baca di mana aja, kecuali ada larang di kamar mandi misalnya. Jangan antum larang orang baca Quran di kuburan. Ada nggak larangannya? Orang baca Quran di mana-mana boleh, kecuali ada larangan. Ini yang minta dalil, mana dalilnya katanya? Dia yang terbalik. Yang melarang itu harus mendatangkan dalil. Dalilnya ada, dalil umum. Baca Al-Quran banyak-banyak, makin banyak pahala. Kecuali di tempat yang dilarang. Yang dilarang jelas di hammam. Di samping kuburan dilarang. Mana pula dilarang? Yang membid'ahkan itu dia yang mendatangkan dalil. Makanya Ustaz bilang terbalik-balik. Yang sama Ustaz bilang baca Yasin, ya kan? Baca Yasin misalnya, itu kan baca Al-Quran. Orang mau baca di malam Jumat boleh nggak? Boleh. Yang melarang itu, yang mengatakan itu bid'ah, dia yang datangkan dalil. Kok kita pula yang disuruh datangkan dalil? Itu balik-balik. Orang baca Al-Quran di malam apa, mau di situ sempatnya, di situ ngumpul orang, terserah orang. Kalau nggak paham apa dalil, jangan bahas dalil, ya kan? Ini suruhnya pula kita minta dalil. Kita udah ngasih dalil, itu dalil baca Quran. Mengkhususkan waktunya itu banyak ulama yang mengkhususkan. Terserah antum sempatnya di mana. Misalnya antum habis asar baru sempat, ya kan, baca Yasin misalnya, baca di situ. Atau hari Minggu antum kumpuli orang lain, nggak masalah. Jadi yang ngelarang harus mendatangkan dalil, bukan yang melakukan. Melakukan itu dalilnya banyak. Jadi ulama-ulama dulu kayak gini, dia tahu dia mutlak, mana muqayyad gitu. Jadi dia nggak diikat, mau sedikit mau banyak, kalau haram ya haram, ya kan? Jadi mutlak itu nanti ada yang keluar, ada yang dibolehkan sedikit, ada yang diharamkan banyak. Seperti misalnya obat bius misalnya, kan, ya kan? Itu sedikitnya boleh untuk perobatan. Opium misalnya. Kalau minuman itu kan ilahnya Untuk iskar. toib, Kalau minuman memabukkan itu kan ilahnya iskar, mabuk. Katanya minum tua itu kalau sedikit nggak mabuk. Oh enggak, itu beda. Dia itu yang bilang tadi, kalau banyaknya haram, sedikitnya haram. Dia udah dimutlakkan, kan. Cuman ini nanti pembahasan yang lain. Misalnya obat bius untuk dokter, itu sedikitnya boleh untuk perobatan. Ya kan? Kan sakit kalau dipotong nggak pakai obat bius, ya. Kayak di Palestina itu kan sampai teriak-teriak dia. Mati nggak berharga dibuat orang itu. Itulah kalau orang kafir yang menguasai, kan, teknologi bunuh. Dia mau ngebom satu orang aja harus menjatuhkan bom besarnya luar biasa, mati ribuan orang. Pengecut dia, kan. Itulah sifat Israel. Laknatullah alaihim. Paham, ya? Itu mutlak. Mutlaknya itu apa? Halata likhtiyar. Itu ya memang keadaannya itu boleh memilih. Itu hal itu irobnya hal atau dzarf? Kalau di sini dia dibuat dzorof. Irobnya itu dzorof. Dzorof berarti dia keterangan hal asalnya di dalam kitab apa? Nakiro. Bukannya ada fi sebelumnya, cuma dimaksud. Coba kita lihat, ya. Kalau di kitab Al-Bajuri buatnya dzorfiyah. Cuman kan dzorf itu terbagi dua, ya, zaman wal makan. Ini kan dalam keadaan bisa memilih gitu. Dia kalau kita masukkan dzorfiyah, kata keterangan tempat, enggak, ya. Di waktu ke waktu, karena keadaan itu berarti kan menjelaskan waktu. Waktu dia. Keadaan dia semisal sholat. Keadaan dia sholat berarti waktu dia sholat. Kalau dia mahdhufi kan, Hah? kalau ada yang dihilangkan fee-nya, Dia lebih masuk dia. Kalau naza'il khafid itu lebih masuk. Fi halatil fi naza'il khafid. Itu lebih masuk dibandingkan dzarfiyah kalau menurut Ustaz, ya. karena di apanya kan dia mansubun ala dzarfiyah, ai fi halatil
Jadi apa namanya, dzaraf itu kan memang fi kan, tempat. Oh berarti dia kemakan. Ya makan. Dzarfiyah makan dia. Dzarfiyah makan itu maknanya memang fi. Cuma najah khafid tadi juga bisa ya. Artinya dia kalau makan itu memang maknanya dzaraf fi dia. Bisa cocok ya? Bisa. Terus tadi tentang yang khamar tadi, kalau misalnya sedikit tapi kita mabuk. Khomar. Nah, misalkan zaman Nabi kan nggak ada tuh alkohol. Ada khamar. Zaman siapa? Zaman Nabi. Maksudnya kayak Khamar. miras. Ada. Jadi yang Khomar ada. bukan khamar zaman Nabi aja. Hah? Kayak alkohol. Alkohol. Iya. Jadi di zaman Nabi itu khomar ada, alkohol yang sekarang dipermasalahkan kan? Itu kan dikiaskan. Nah, terus kan kalau misalnya dia itu cuma sedikit kadar alkoholnya, karena dia cuma dia kan nggak memabukkan. Beda ya, dibedakan untuk yang minuman dengan yang di pakaian ya. Alkohol untuk minuman dengan yang pakaian. Ini antum bahas alkohol yang mana ini? Kalau untuk minuman, Minuman. iya. Karena tadi kan ada orang dengan sedikit banyaknya haram. Kalau misalnya dia sedikit, dia tidak memabukkan, Tetap haram. haram. Hmm. Nah, ada yang dengar katanya kita nggak bisa, agak susah kalau makin gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, ada kalau nggak salah tapi. Tapi, Iya. oh itu beda. Nah, tapi itu dia kalau misalnya kita makan sedikit. Itu kan fermentasi. Beda dia. Kalau misalnya kita makan banyak dia kan mabuk. Ya itu makanya dibilang itu pembahasan bukan bukan minuman keras. Karena ada yang pernah menjelaskan. Itu gini, itu pembahasannya tentang sesuatu itu ilahnya yang dilihat, iskarnya, bukan masalah alkoholnya tadi. Masalah memabukkan. Jadi memabukkan yang asalnya itu dari haram karena adat yang dilihat. Adatnya kalau kita makan, porsi makan itu dia bukan untuk memabukkan adatnya ya. Adat tape dimakan itu bukan untuk memabukkan, tapi adat untuk minuman keras itu memang memabukkan. Itu pembahasan iskarnya. Pembahasan memabukkannya. Kan apa ini juga memabukkan, ini juga memabukkan, itu maksudnya dikiaskannya. Beda. Jadi itu lihat adatnya. Kalau kita makan ukuran berlebihan baru bisa mabuk kan. Jadi adat kita makan itu nggak memabukkan. Bukannya mabuk apa sih? Beda. Bukannya mabuk nggak sadar diri itu. Itu udah dibahas kok sama ulama semua banyak. Ya lanjut. Paham ya? Itu pembahasan iskarnya. Beda tentang alkoholnya ya. Itu pembahasan iskarnya. Artinya disamakan. Ini kan memabukkan juga karena ilah diharamkannya khamar itu iskar. Iskar itu ada juga pada tape misalnya. Cara berpikirnya gimana? Iskar di dalam tape itu adatnya bukan iskar. Jadi hukum umumnya dia. Soalnya tapi basi. Begitu juga kok durian itu. Iya itu saya bilang. Adatnya makan durian itu kita seukurannya dia nggak mabuk. Adatnya bukan untuk memabukkan itu ya. Jadi hukum itu ada namanya uruf. Nanti pengambilan ada nama syariah, ada lughah, ada uruf. Jadi uruf itu kadang didahulukan daripada lughah. Misalnya hukum wukuf di Arafah itu apa? Ukuran wukufnya itu seberapa? Ada nggak dalilnya? Wukuf di Arafah itu ukurannya seberapa? Dikatakan dia udah wukuf. Itu Ustaz dulu pas lomba Fathul Mu'in Ustaz ditanya itu. Ini urufnya apa? Apa? Hukum dikatakan wukuf di Arafah ini kapan katanya? Ada nggak dalilnya? Semana ukurannya? Nah, itu namanya hukum uruf. Adat. Jadi ngambilan hukum itu ada al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Itu nanti belajar kaidah fikih. Oke, lanjut. Cukup? Hah? Tanggung nggak? Nah, coba lanjut. dalam keadaan memilihnya bersama kemudahan membedakan
tidak pada menghormatinya. Kemuliaan. Ma suhulatit tamyiz. Artinya mudah untuk memisahnya, membedakannya gitu. Dan tidak pada kemuliaannya. La li hurmatiha, bukan haram makannya itu karena kemuliaannya atau keagungannya. Dan bukan karena jijik terhadapnya. Bukan karena diharam makan itu karena dia kotor, bukan itu maksudnya. Dan tidak dan bukan karena membahayakan. Misalnya mani itu kotor tidak? Kotor kan? Apakah dia najis? Tidak. Suci kan? Jadi dia najisnya itu tadi kan haram untuk makannya, bukan karena kemuliaannya, bukan karena kotornya, tapi karena memang najis dimakan. Paham ya? Wala Bukan karena bahaya. bukan karena membahayakan badan atau akal, bukan karena itu dia najis. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Misalnya batu ya kan, batu itu najis nggak? Dia darurat nggak dimakan? Darurat, tapi dia nggak najis, bukan karena itu najisnya, tapi karena memang haram dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Lakum soal? Naam. Ini mengenai sholat. Kalau najis. Kemarin ada menerima informasi bahwasanya sholat di pesawat itu tidak bisa. Hah? Sholat di pesawat itu tidak boleh karena arah kiblat kan sedang di. Iya. Enggak mengharap kiblat ya. Itu gimana pembahasannya? Iya, karena menghadap kiblat itu rukun sholat wajib. Sholat sunnah boleh. Kalau sholat wajib dia hanya dihormatil waqt, hanya untuk menghormati sholat juga, tapi nanti dikodok setelahnya. Misalnya sholat maghrib ya kan, sholat untuk dihormati waqt, sholat di atas pesawat. Kalau bisa takbirnya yang pertama itu menghadap kiblat. Setelah itu nanti setelah sampai pesawat sholat kodok. Apanya sunnah? Iya. Jadi kalau kita mati dianggap sudah sholat, misalnya belum dikodok, insya Allah dianggap sholat. Di gunung? Ada caranya kalau di gunung. Ustadz kan lama di hutan kan, cara melihat kiblat di hutan itu ada. Kan ada kiblat yang merek kita nih kan, merek kiblat. Mereng apa ini? Kiblatnya nggak lurus ya. Kiblat itu ya lurus. Ke sana ada masjid nih gitu. Mungkin masjidnya yang nggak lurus. Contohnya ini kan kalau masjidnya dibuat nih, lurus kan. Misalnya kayak di Mahat, itu kan kalau sholat miring. Mungkin. Nah, itu kan miring kita tuh belum tentu pas ke Ka'bah. Jadi menurut perasaan ini. Untuk zaman dulu boleh, zaman sekarang dia harus akurat karena sekarang teknologi udah canggih kan. Mengarahkan kiblat itu sudah canggih. Dalam mazhab Hanafi baru boleh, dalam mazhab Syafi'i dia tetap harus pas. Iya. Di sini lurusnya lah, ditarik lurus pun nanti wallahu alam kan. Sikit aja beda, nggak sampai ke Ka'bah itu. Cuman sebisa kita lah. Karena tahu dulu sholat, perintah turun sholat itu ya, perintah turun pindah kiblat itu kapan? Ketika sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu malamnya sudah turun perintah tentang qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Jadi kan selama 16 bulan Nabi udah minta supaya kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi turun malam ayat itu, mereka sudah sedang sholat subuh. Maka datang sahabat membawa berita kepada mereka bahwasanya telah turun ayat sudah pindahkan kiblat. Maka mereka berputar kiblatnya sambil sholat ke Masjidil Haram. Maka disebut kiblatain, masjid kiblatain, mutar terus.
Hah? Nah, Kalau misalnya atau misalnya salah satu rukun satu kan niat, hah? rukun sholat Iya, itu kan niat. iya. Kalau misalnya dia terganggu niatnya misal pas itu dia udah masuk dalam sholat, dia membatalkan lagi itu gimana? Dia kalau belum apa namanya belum sempurna niatnya, kalau untuk penyempurna itu bisa disempurnakan dalam sholat sebelum pindah ke rukun yang lain. Tapi kalau memang betul belum ada niatnya, dia memang belum dianggap sholat. Jadi misal salah niat, misal kayak niat zuhur, sama sholat zuhur, Ya boleh dibatalkan. Allah alam. Salah niat pula ya kan, nanti dia niat sholat jenazah pula. Dipikirnya masih ada sholat jenazah ya. Itu aneh, baru aja kejadian. Iya. Jadi kan maksudnya sebagai makmum, anu kan maksudnya bahas tentang i'rab kan. Anu niat sholat itu sebagai maf'ul. Niat sholat sebagai maf'ul. Kalau batal kan langsung. Jadi kan kalau maf'ul kan batal yang disolatkan. Enggak ada, karena enggak sebut niat, enggak mengucapkan dalam hati Allah antara takbir dan barkan. Cuma supaya apa? Rakaat kiblat sebagai maf'ul. Jadi kita pertemuan berapa? Enggak apa? 48 ya. Keren aja. Unik aja. Saya juga ikut kisah. Kalau imam mungkin insyaallah enggak. Ini kan namanya 46 udah ya? Hijriah ya? Nah. Khalas? Cukup ya? Nah. Ayo nakhtatim bihamdillah. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.